Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah menghabiskan hampir sepanjang hari melelahkan diri, Yuan kembali ke kabin. "Selamat datang kembali, anak muda. Bagaimana perasaanmu?" kata kakek Lan kepadanya. "Aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun energiku berkurang," kata Yuan, merasa seolah-olah telah melepaskan semua frustasi yang terpendam dengan menghancurkan banyak sekali batu besar. "Bagus. Kalau begitu biar ku beritahu rencana kita," kata kakek Lan, lalu melanjutkan. "Daripada menunggu iblis menyerang kita, kita akan menyerang mereka sebelum mereka sepenuhnya siap, dan kita akan melakukannya dalam 3 hari. Apakah Anda pikir akan siap saat itu?" "3 hari ya? Kurasa aku akan siap," Yuan mengangguk. "Bagus. Kalau begitu, jika Anda membutuhkan sesuatu sampai saat itu, jangan ragu untuk memberitahu kami." Beberapa saat kemudian, Yuan keluar dari sistem untuk makan malam. Setelah makan malam, Yuan berlatih hingga pagi hari, mencapai tingkat prajurit roh level 6. Ketika kembali ke permainan, Yuan duduk di luar kabin dan mulai berlatih manifestasi Qi-nya. "Ini jelas jauh lebih mudah sekarang, karena aku sudah berada di tingkat Master Roh ke-9, gumam Yuan pada dirinya sendiri sambil mewujudkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tanpa usaha sama sekali. Setelah berlatih selama beberapa jam, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. "Anda telah mempelajari manifestasi Qi." Manifestasi Qi, peringkat bumi. Deskripsi, memungkinkan Anda untuk melepaskan energi spiritual Anda keluar tubuh dan menggunakannya sebagai senjata. "Mari kita coba ini." Yuan berdiri dan menoleh ke arah pohon yang berjarak beberapa meter darinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia membayangkan energi spiritualnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kepalan tangan, mengarahkannya langsung ke pohon itu. Energi spiritual Yuan meninggalkan tubuhnya dan menghantam pohon itu sepersekian detik kemudian, menumbangkan pohon tersebut. "Wow, teknik yang sangat ampuh. Tapi bagaimana ini bisa membantuku berterbang?" Setelah berpikir sejenak, dia masuk ke dalam kabin untuk mencari kakek Lan. "Kakek Lan, kakek bisa terbang kan? Bisakah kakek mengajariku cara terbang menggunakan manifestasi Qi? Atau baru saja mempelajarinya?" "Kau sudah mempelajari manifestasi Qi?" Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Kakek Lan menatapnya dengan mata sedikit melebar, tetapi dibandingkan dengan bakatnya yang lain, ini sama sekali tidak mengejutkan. "Jika kau menguasai manifestasi Qi, maka kau juga menguasai manipulasi Qi. Cobalah memanipulasi energi spiritual di sekitarmu dan kendalikanlah. Setelah kau kendalikan, kau dapat mengubah gravitasi di sekitarmu, sehingga memungkinkanmu untuk melayang. Berlatihlah cukup lama dan kau akan mampu berterbang." "Aku mengerti. Terima kasih atas sarannya." Yuan kembali keluar untuk berlatih berterbang. Setelah berada di luar, dia berdiri di sana dengan tenang tanpa menggerakkan sedikit pun ototnya selama beberapa menit, hampir seperti dia telah berubah menjadi patung. Dia menggunakan manifestasi Qi dan mencoba memanipulasi energi spiritual di sekitarnya. Setelah terbiasa dengan sensasi itu, dia membayangkan energi spiritualnya mengangkat tubuhnya ke udara, dan setelah berlatih selama beberapa menit, dia berhasil melayang beberapa inci di atas tanah. Betapa cepatnya dia belajar, gumam Yuan pada dirinya sendiri sambil mengamati Yuan berlatih dari dalam kabin menggunakan indera ilahinya. Setelah berlatih selama beberapa jam lagi, Yuan akhirnya bisa terbang di langit meskipun agak lambat. "Kamu telah belajar terbang." Terbang, peringkat bumi. Deskripsi, memungkinkan kamu untuk terbang di langit. Semakin cepat kamu terbang, semakin banyak Qi yang kamu konsumsi. "Meskipun terbang itu menyenangkan, kurasa aku tetap lebih suka terbang sambil membawa pedang." Dengan pemikiran itu, Yuan kembali mengambil Empyrean Overlord dan membuatnya melayang di udara dengan manifestasi Qi. Setelah terbiasa mengendalikan pedang di udara, dia melompat ke atas pedang dan mulai berselancar di udara untuk pertama kalinya tanpa bantuan Xiaohua. "Hahaha, ini hebat!" Yuan kemudian terbang mengelilingi hutan suci selama beberapa jam berikutnya, hingga energi spiritualnya hampir habis dan tubuhnya dipenuhi keringat. "Saat ini aku bisa terbang dengan perfect, tapi aku penasaran apa yang akan terjadi setelah aku meninggalkan alam mistik dan kehilangan basis kultivasiku saat ini. Apakah aku masih bisa terbang karena aku sudah mempelajari keterampilannya?
Dan berapa banyak kultivasiku saat ini yang akan ditransfer keluar? Yuan bertanya dalam hati sambil kembali ke kabin. Selamat datang anak muda, kata kakek Lan kepadanya saat ia kembali. Dan ketika dia melihat Yuan tampak seperti berkeringat, dia berkata, ada air terjun kecil Nok di sini. Pergilah ke sana untuk membersihkan diri. Apakah kau butuh petunjuk? Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melihat itu saat pelatihan, jadi saya tahu kemana harus pergi. Terima kasih. Yuan keluar lagi dari kabin itu tak lama kemudian dan terbang ke air terjun yang berjarak beberapa mil dari sana. Beberapa menit setelah Yuan pergi, kakek Lan memanggil Lan Yingying. Ada apa kakek? Tanyanya kepadanya. Senyum lebar muncul di wajahnya sebelum dia berbicara. Pemuda itu sedang membersihkan diri di air terjun. Ini kesempatanmu untuk merayunya. Masuklah ke air bersamanya. Apakah kakek serius? Lan Yingying menatapnya dengan mata melebar. Apakah kau pikir aku sedang bercanda? Kakek Lan menjawab dengan ekspresi serius. Dasar orang tua, jangan memaksa Yingying kalau dia tidak mau. Omong kosong. Dia memiliki garis keturunan yang sama dengan aku. Aku bisa tahu apakah dia menyukai seseorang atau tidak. Katakan padaku Yingying, apakah kau tidak menyukai pemuda itu? Sekalipun kau tidak menyukainya, kau tetap berkewajiban untuk melanjutkan garis keturunan kita, kata kakek Lan pada Yingying. Setelah hening sejenak, Lan Yingying mengangguk dengan ekspresi serius. Aku mengerti, aku akan mencoba yang terbaik. Sementara itu, di air terjun yang airnya segar dan bersih, Yuan melepaskan pakaiannya dan dengan cepat membilasnya di air terjun sebelum menggantungnya di pohon di sebelahnya. Setelah menjemur pakaian basah itu, dia pergi untuk mencoba airnya sebelum akhirnya terjun ke dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia mandi di sungai dan bahkan ada air terjun tepat di belakangnya. Setelah menjemur pakaiannya di pohon terdekat agar kering, Yuan masuk ke sungai dangkal yang tingginya hampir mencapai bahunya, lalu membilas keringat yang mengering dari tubuhnya. Wow, ini terasa sangat menyenangkan. Mungkin karena tubuhnya sebagai seorang pengkultivator, tetapi air itu sama sekali tidak terasa dingin, terasa menyegarkan, mirip dengan perasaan yang akan dia dapatkan setelah mencapai terobosan. Setelah berendam di air selama beberapa menit, Yuan menoleh ke arah air terjun dan membayangkan bagaimana rasanya berada di bawahnya, memperlakukannya seperti sedang mandi. Aku seorang kultivator, jadi seharusnya tidak apa-apa kan? Gumam Yuan pada dirinya sendiri, sedikit khawatir air terjun itu mungkin akan menghancurkannya sampai mati jika dia masuk ke dalamnya. Namun, dia tidak akan tahu kecuali dia mencobanya, jadi dia mendekati air terjun itu dengan hati-hati. Begitu berada tepat di depan air terjun, Yuan memasukkan jarinya ke dalam air terjun untuk menguji tekanannya. Tidak seburuk itu. Ketika dia menyadari bahwa dia mampu menahan tekanan tersebut, dia kemudian memasukkan tangannya lebih dalam ke dalam air terjun. Rasanya sangat ringan, jauh lebih ringan dari yang terlihat. Apakah ini karena tubuhku? Setelah merasa nyaman dan yakin bahwa tubuhnya mampu menghadapi air terjun tersebut, ia melangkah maju beberapa langkah memasuki air terjun dan membiarkan air mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Ini terasa luar biasa. Rasanya seperti sedang dipijat oleh air terjun. Beberapa menit kemudian, Yuan merasakan kehadiran seseorang mendekati air terjun. Yuan, bolehkah aku bergabung denganmu di dalam air? Sosok Lan Yingying terlihat di kejauhan dan mendekati arahnya. Namun ada sesuatu yang berbeda tentang penampilannya. Dan mata Yuan membelalak kegagat ketika melihatnya, yang saat itu benar-benar telanjang. Ia memiliki sosok tubuh yang menawan dengan proporsi sempurna dari kepala hingga kaki, kulit pucat yang menyerupai salju, dan di dadanya terdapat dua payudara yang montok dan bulat yang menarik perhatian Yuan, terutama lingkaran merah muda kecil dan elegan di payudaranya. Kakinya ramping dan panjang, dan di antara kedua kaki yang indah itu terdapat celah tunggal yang membuat Yuan merasakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Nona Lan, Anda juga di sini untuk mandi? Yuan bertanya padanya dengan suara tenang setelah awalnya terkejut. Jika itu pria lain dalam situasi yang sama, mereka mungkin akan menjadi gila dengan rangsangan hanya dengan melihat tubuh Lan Yingying yang tiada duanya. Iya, kuharap kau tidak keberatan, katanya. Tentu saja tidak. Yuan dengan cepat menjawab sambil tersenyum polos. Silakan, bergabunglah denganku. Airnya terasa sangat enak dan menyegarkan. Lan Yingying mengangguk dan masuk ke dalam air beberapa saat kemudian. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah masuk ke dalam air. Kakekku menyuruhku untuk merayunya. Tapi bagaimana caranya? Lan Yingying bertanya-tanya dalam hati karena belum pernah ada yang mengajarinya cara merayu manusia sebelumnya.
Selain itu, sebagai seseorang yang telah tinggal di hutan suci sepanjang hidupnya, dia hanya mengetahui apa yang diajarkan keluarganya, serta hal-hal yang secara alami dia pelajari sebagai binatang suci, dan tidak satupun dari pengetahuan ini akan membantunya merayu manusia. "Kau harus datang ke sini," kata Yuan tiba-tiba padanya, dan dia melanjutkan. Rasanya jauh lebih nyaman di bawah air terjun. Lan Yingying tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk. Dia perlahan berjalan menuju air terjun, dan beberapa saat kemudian, dia berdiri tepat di samping Yuan, dengan air terjun membelai kedua tubuhnya. Setelah hening sejenak, Lan Yingying berbicara, "Yuan, sejujurnya kakekku lah yang menyarankan aku datang ke sini untuk merayumu. Dia benar-benar ingin aku melanjutkan warisan keluarga, untuk memiliki bayi bersamamu." Lan Yingying merasa bahwa menyembunyikan hal seperti itu darinya adalah tindakan yang kurang sopan, dan tidak ingin merasa seperti berbohong kepadanya yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu situasi mereka dengan iblis. Jadi dia mengatakan kebenaran kepadanya. "Yuan, aku mengerti mengapa kau tidak ingin punya anak. Tapi ingat, aku bukan manusia, jadi aku tidak akan melahirkan anak manusia. Aku adalah binatang suci. Itu benar-benar berbeda. Kau bahkan bisa menganggapnya seperti memelihara hewan peliharaan atau semacamnya." Yuan menoleh menatapnya dengan mata lebar, dan setelah beberapa saat diam, dia berkata, "Meskipun kau mengatakan itu, aku tidak tahu cara membuat bayi. Aku hanya diajarkan cara memainkan alat musik dan menghafal lagu." Ini sangat sederhana. Lan Yingying menyadari bahwa dia punya kesempatan, jadi dia segera menjawab, "Aku hanya membutuhkan darahmu dan energi spiritualmu," kata Lan Yingying kemudian. "Darahku dan energi spiritualku. Aku tidak tahu cara membuat bayi, tapi ini terdengar tidak benar," kata Yuan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lan Yingying kemudian berkata, "Aku tidak tahu bagaimana manusia membuat bayi, tetapi beginilah cara kami binatang suci melahirkan, melalui darah dan energi spiritual." Yuan memejamkan matanya untuk merenung. Setelah beberapa menit hening, Yuan membuka matanya dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." "Benarkah?" seru Lan Yingying. Yuan mengangguk. "Seperti yang kau katakan, aku sebenarnya tidak melahirkan anak manusia, dan ini hanya permainan. Terima kasih banyak. Mari kita mulai segera." Lan Yingying tidak membuang waktu untuk berubah menjadi wujud binatangnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya padanya. "Kamu hanya perlu mengambil sedikit darahmu dan mencampurkannya dengan energi spiritualmu." "Oke, beritahu saya kapan harus berhenti." Yuan mengeluarkan jurang sebintang dan menyayat telapak tangannya sebelum mengumpulkan darahnya dengan manifestasi Qi. "Cukup darahnya." Lan Yingying tiba-tiba menghentikannya. Yuan mengangguk dan berhenti menguras darahnya sendiri. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Yuan sambil darahnya sendiri mengapung di depannya membentuk bola. "Campurkan itu dengan energi spiritualmu, sampai aku menyuruhmu berhenti," kata Lan Yingying. Yuan mengikuti instruksi wanita itu dan mulai mencampurkan energi spiritualnya dengan darahnya. Perlahan, darahnya mulai berkilau, seakan ada bintang-bintang di dalamnya. Beberapa saat kemudian, darahnya mulai mengeras dan menjadi jernih, akan seperti mengkristal, dan ukurannya pun semakin mengecil. "Baiklah, cukup," kata Lan Yingying kepadanya. Begitu darah yang mengkristal itu sebesar ibu jarinya. "Ini dia." Yuan menyerahkan darahnya yang mengkristal kepada Lan Yingying, yang menerimanya dengan ekornya. "Terima kasih banyak untuk ini, Yuan. Aku tidak akan pernah melupakannya," kata Lan Yingying sebelum memasukkan kristal itu ke dalam mulutnya dan memakannya. "Ini, darah semacam apa ini? Aku belum pernah merasakan sesuatu yang semurni ini dan seenak ini sebelumnya." Mata Lan Yingying membelalak kegagat beberapa saat setelah menelan darah Yuan. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dengan kilat aneh diimas. "Apakah kamu sudah selesai?" Yuan bertanya padanya beberapa saat kemudian. Lan Yingying tersadar dari lamunannya dan mengangguk. "Ya, saya seharusnya bisa hamil di masa depan." "Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Yuan kemudian, rasa ingin tahunya semakin meningkat. Lan Yingying berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaannya. "Sekitar 1000 tahun, kurang lebih." Mata Yuan melebar karena terkejut, dan dia menatapnya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. 1000 tahun? Benarkah butuh waktu selama itu? Aku bahkan tak bisa membayangkan hidup selama itu," seru Yuan setelah mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Lan Yingying untuk melahirkan anak mereka. "Ya, memang butuh waktu yang sangat lama bagi binatang suci seperti diriku untuk mengubah benih yang kau berikan kepadaku menjadi seorang anak," kata Lan Yingying. Dan dia melanjutkan, "Hal itu juga berbeda untuk setiap spesies. Beberapa hewan suci mungkin membutuhkan beberapa ratus tahun, sementara beberapa lainnya bahkan mungkin membutuhkan beberapa ribu tahun."
Jika saya ingat dengan benar, naga dan Phoenix membutuhkan waktu paling lama untuk anak mereka, sekitar 10.000 tahun. 10.000 tahun? Yuan benar-benar terdiam. Beberapa waktu kemudian, Lan Yingying kembali ke wujud manusianya. Sekali lagi, terima kasih karena telah menghamiliku. Lan Yingying menundukkan kepala dan membungkuk kepadanya setelah itu. Mereka berdua kemudian menghabiskan lebih banyak waktu di sungai sebelum keluar dan kembali ke kabin. Bagaimana air terjunnya? Kuharap kalian bersenang-senang. Kakek Lan menyambut mereka kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Ya, itu sangat menyenangkan. Rasanya juga sangat enak. Terima kasih sudah merekomendasikan tempat itu, kata Yuan kepadanya. Rasanya enak. Senyum di wajah kakek Lan semakin lebar. Kakek, Yuan telah setuju untuk menghamiliku dan aku telah menyerap darahnya, kata Lan Yingying kepadanya. Apa? Kakek Lan menoleh dan menatapnya dengan mata lebar penuh keterkejutan, karena dia tidak menyangka semuanya akan berjalan selulus ini. Hahaha, ini kabar gembira. Selamat datang di keluarga, anak muda. Nenek Lan tertawa bahak-bahak setelah mendengar kabar ini. Lalu dia melanjutkan, kita akan mengadakan pesta malam ini. Namun kakek Lan terus berdiri di sana dengan wajah linglung. Meskipun dialah yang paling mendorongnya, dia benar-benar tidak pikir itu akan berhasil. Karena itu, kalian sebaiknya pergi ke pagoda mistik dan mencoba meninggalkan tempat ini bersamanya, kata kakek Lan kepada mereka beberapa saat kemudian. Hah? Kau ingin meninggalkan alam mistik? Yuan menoleh dan menatap Lan Yingying dengan mata sedikit melebar, karena ini pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu. Ya, setelah kita berurusan dengan para iblis, aku berencana membawamu ke pagoda mistik untuk melihat apakah kau bisa membukanya. Lan Yingying mengangguk. Apakah ini berarti kau tahu bagaimana aku bisa menjadi penguasa alam mistik? Lan Yingying menggelengkan kepala. Begitu. Kalau begitu, aku juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara membantumu pergi, kata Yuan. Beberapa saat kemudian, mereka duduk mengelilingi meja, sementara Nenek Lan mempersiapkan pesta. Aku baru menyadarinya, kau melepas maskermu. Kau pria yang cukup tampan, dan ini datang dari makhluk ajaib dengan standar yang berbeda. Mengapa kau merasa perlu menyembunyikan penampilanmu? Tanya kakek Lan kepadanya. Ah, aku sebenarnya tidak bersembunyi karena penampilanku. Aku bersembunyi melainkan karena banyak orang yang ingin tahu identitasku, kata Yuan. Bisa dimengerti, kamu adalah pemuda yang sangat berbakat. Pasti ada banyak orang yang tertarik padamu, kata kakek Lan. Sesaat kemudian, Lan Yingying berkata, ngomong-ngomong Yuan, aku penasaran, apakah kau punya garis keturunan khusus atau semacamnya? Darahmu tidak normal. Apa maksudmu? Kakek Lan adalah orang pertama yang berbicara, meminta penjelasan lebih lanjut. Saat aku mencicipi darahnya, tubuhku merasakan sensasi yang tidak biasa. Itu berbeda dari apapun yang pernah aku alami, dan bahkan tingkat kultivasiku sedikit meningkat. Lan Yingying mendeskripsikan pengalamannya dengan darah Yuan. Apa? Benarkah? Kemudian kakek Lan bertoleh dan menatap Yuan dengan mata lebar penuh keterkejutan. Anak muda, jika kau tidak keberatan, bolehkah aku minta setetes darahmu? Aku ingin memastikan dugaanku. Lalu ia bertanya. Yuan mengangguk. Aku tidak keberatan. Kemudian dia membuat lubang kecil di jarinya dan mengambil setetes darahnya sebelum menyerahkannya kepada kakek Lan dengan menggunakan manifestasi Qi. Setelah meneteskan darah ke lidahnya, kakek Lan menutup matanya dan diam-diam menganalisis darah tersebut. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Tuanku, Anda benar-benar memiliki garis keturunan yang paling tidak tingkat dilau. Ini juga pertama kalinya aku mencicipi sesuatu yang sangat lezat, gumam kakek Lan dengan suara linglung. Yingying, cepat, berikan darahmu kepada pemuda itu, kata kakek Lan. Dan dia melanjutkan, sebagai binatang suci, darah kami memiliki kemampuan untuk membangkitkan garis keturunan manusia. Namun Yuan menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah pernah mencobanya dengan darah Phoenix. Kau mencoba mengaktifkan kembali garis keturunanmu dengan darah Phoenix, dan itu tidak berhasil. Kakek Lan menatap Yuan dengan mata terbelalak. Yuan mengangguk. Setelah hening sejenak, kakek Lan melanjutkan. Meskipun Phoenix berada di peringkat teratas binatang suci, darah mereka tidak sekuat itu dalam hal membangkitkan garis keturunan manusia. Disitulah kami ular dilau berperan. Darah kami dapat membangkitkan sebagian besar garis keturunan yang ada, kecuali kalau kau memiliki garis keturunan seperti dewa. Garis keturunan seperti dewa, Yuan mengangkat alisnya. Hanya keluarga-keluarga paling berkuasa di surga atas yang memiliki garis keturunan dewa. Begitu. Kalau begitu mari kita coba. Yuan mengangguk.
Beberapa saat kemudian, Lan Yingying menuangkan darahnya sendiri ke dalam cangkir besar hingga penuh sebelum menyerahkannya kepada Yuan. Sebanyak ini, Yuan terkejut melihat banyaknya darah yang ada di depannya saat ini. Kau mungkin hanya memiliki setetes darah Phoenix kan? Manusia hanya mampu mengkonsumsi darah binatang suci dalam jumlah terbatas, sekuat apapun kau. Jika kau mengkonsumsi terlalu banyak, itu malah akan membahayakanmu. Namun garis keturunan kita agak unik dalam hal itu, karena kau dapat mengkonsumsi dalam jumlah besar tanpa khawatir akan efek berbahaya apapun, dan bahkan akan meningkatkan efektivitasnya. Aku mengerti. Yuan mengangguk dengan ekspresi tegas di visinya. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam sebelum meraih cangkir berisi darah dan meneguknya seperti seorang pejuang. Setelah menenggak darah itu, Yuan langsung merasakan tubuhnya memanas, mirip dengan saat dia mengonsumsi darah Felix milik Feng Yuxiang. Panas sekali, seru Yuan saat tubuhnya semakin panas hingga mengeluarkan asap. Apa kau baik-baik saja? Lan Yingying terkejut saat melihat ini, merasa khawatir sesuatu mungkin telah terjadi. Tenanglah Yingying, ini artinya garis keturunannya sedang bangkit, kata kakek Lan padanya dengan suara tenang. Dan dia melanjutkan, bertahanlah anak muda, jika kau kehilangan kesadaran, garis keturunanmu tidak akan bangkit. Yuan mengangguk sebelum berjalan keluar kabin karena di sana jauh lebih sejuk. Setelah berada di luar, ia duduk di tanah dalam posisi lotus dan mencoba menenangkan diri dengan berlatih meditasi. Namun panas yang menyengat tubuhnya membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya untuk tetap fokus. Yuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, membuat Lan Yingying terkejut. Kau yakin dia akan baik-baik saja, Katek? Jika darahku membunuhnya, kurasa aku tak sanggup terus hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Kakek Lan tidak mengatakan apapun dan terus memperhatikan Yuan dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakek Lan tiba-tiba mengangkat alisnya. Apakah hanya aku yang merasakan ataukah tanahnya bergetar? Aku juga merasakannya, membenarkan Lan Yingying. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mengalami gempa bumi. Gumam kakek Lan, awalnya tidak terlalu memikirkannya. Namun guncangan itu tidak berhenti seperti yang mereka harapkan dan bahkan secara bertahap semakin kuat. Ini bukan gempa bumi biasa. Apa yang terjadi? Kakek Lan mengerutkan kening setelah menyadari bahwa ini adalah fenomena yang tidak normal. Sementara itu di luar alam mistik, para penonton menyadari bahwa gerbang menuju alam mistik bergetar. Lihatlah alam mistik, ia bergetar. Bagaimana mungkin? Aku tidak merasakan gempa bumi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam alam mistik. Setelah diperiksa dengan lebih teliti, mereka menyadari bahwa para peserta di dalam alam mistik itu mengalami gempa bumi. Senior Nie dan yang lainnya dari surga ruh mengerutkan kening melihat fenomena ini, karena mereka belum pernah mendengar alam mistik bertindak seperti ini sebelumnya. Apakah ada yang tahu apa yang sedang terjadi? Tanya salah satu dari bola kristal. Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jawab salah satu dari mereka. Kakak Yuan, Xiaohua mengumumkan namanya dengan suara rendah sambil menatap pintu masuk alam mistik. Di dalam alam mistik, saat gempa bumi semakin kuat, orang-orang di dunia itu mulai khawatir bahwa itu mungkin akhir dunia dan bahwa alam mistik itu sendiri sedang runtuh, menyebabkan orang-orang panik. Apa yang terjadi? Nenek Lan menghentikan masakannya dan pergi keluar untuk melihat apakah mereka tahu sesuatu. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, kata kakek Lan. Semoga bukan sesuatu yang serius. Yuan tiba-tiba mulai menjerit dengan kesakitan, dan seolah-olah dunia bergetar karena kesakitannya. Gempa bumi itu mengguncang lebih hebat lagi. Ini tidak mungkin. Kakek Lan menatap Yuan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentu saja dia tidak menyebabkan gempa bumi ini karena mencoba membangkitkan garis keturunannya. Apa? Yuan penyebab gempa ini? Seru Lan Yingying. Aku belum tahu, tapi ada kemungkinan besar, terutama karena itu dimulai tak lama setelah dia mulai membangkitkan garis keturunannya. Namun garis keturunan macam apa yang mungkin menyebabkan fenomena seperti itu? Gumam kakek Lan. Upaya untuk membangkitkan garis keturunan. Ding, 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 gagal. Upaya untuk membangkitkan garis keturunan. Ding, 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 gagal. Yuan memperkirakan proses kebangkitan itu akan berhenti setelah 3 kali percobaan seperti sebelumnya. Namun di luar dugaannya, setelah kegagalan ketiganya, proses itu terus mencoba membangkitkan garis keturunannya. Upaya untuk membangkitkan garis keturunan. Ding,
Ding, ding, gagal. 10 kegagalan, 20 kegagalan, 50 kegagalan, 60, 70, 80, 90, 95, 99. Setelah 99 kali mencoba membangkitkan garis keturunannya dan 99 kali gagal, akhirnya ada perubahan pada notifikasi. Upaya untuk membangkitkan garis keturunan. Ding, ding, ding. Upaya berhasil. Kalian telah membangkitkan garis keturunan kalian. Ding, garis keturunan Raja Abadi. Tingkat kerajaan. Deskripsi, kalian akan memperoleh peningkatan statis setiap kali perkembangan kultivasi kalian. Statis yang diperoleh dari penembusan juga akan mempengaruhi kekuatan jiwa. Kelas rajaan. Bagaimana mungkin? Yuan menatap garis keturunannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kualitas garis keturunan terendah adalah tingkat kerajaan dan jelas di bawah tingkat dewa. Tapi jika demikian, darah Phoenix Feng Yuxiang harusnya mampu membangkitkannya. Jadi mengapa garis keturunannya menunjukkan tingkat kerajaan? Mungkinkah ini adalah kesalahan sistem? Atau ada sesuatu yang istimewa dalam garis keturunan ini yang belum dia pahami? Begitu Yuan membangkitkan garis keturunannya, gempa bumi di alam mistik pun berhenti. Apa kau baik-baik saja, Yuan? Lan Yingying mendekatinya dengan raut wajah khawatir. Iya, saya baik-baik saja, terima kasih. Yuan mengangguk, kepalanya bermandian keringat. Bagaimana anak muda? Apakah kau berhasil membangkitkan garis keturunanmu? Kakek Lan bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Iya, benar. Namun, ini kualitas kerajaan. Apa? Kualitas kerajaan? Bagaimana mungkin? Aku sendiri sudah mencicipi darahnya. Tidak mungkin darah sekuat itu hanya kelas kerajaan. Kakek Lan menunjukkan ketidakpercayaan yang sama dengan Yuan setelah mendengar berita itu. Bolehkah aku mencicipi darahmu lagi untuk memastikan? Tanya kakek Lan kepadanya. Yuan mengangguk dan segera memberinya beberapa tetes darahnya sendiri. Setelah mencicipi darah itu, kakek Lan menjadi semakin bingung. Aku pernah mencicipi darah keturunan kerajaan sebelumnya, dan ini jelas bukan darah keturunan kerajaan. Begitukah? Memumbal Yuan, semakin yakin bahwa ini adalah bug dalam permainan. Sementara itu di suatu tempat di alam semesta yang tak terbatas ini, seorang laki-laki dengan aura kuno dan abadi duduk di depan sebuah tablet giat yang tampak biasa namun sangat besar, yang bertuliskan kata takdir. Seolah-olah dia telah berada di posisi yang sama selama bertahun-tahun lamanya. Lempengan giat yang ukurannya hampir 100 kali lebih besar daripada ukuran laki-laki itu, tiba-tiba mulai bercahaya, dan kata takdir yang terukir di atasnya mulai bersinar keemasan. Laki-laki itu membuka matanya dan menatap lempengan giat itu dengan tatapan penuh maksud. Akhirnya, kau kembali kepada kami. Orang tua itu berdiri beberapa saat kemudian dan langsung berlutut di tanah di depan lempengan giok, bersujud di hadapannya. Selamat datang kembali, Guru. 9 langit akan segera gemetar di hadapan kekuatanmu sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya. Setelah bersujud di depan lempengan giok selama beberapa menit, lelaki tua itu berdiri dan menepuk-nepuk jubahnya sebelum berbalik dan berjalan pergi dari tempat itu. Bawahan ini akan datang menjemput Anda sesegera mungkin, Tuan. Sementara itu, kembali ke alam mistik. Yuan duduk mengelilingi meja bersama keluarga Lan saat mereka memulai jamuan makan. Ya ampun, sepertinya nafsu makanmu lebih besar daripada kami para binatang suci. Seru Nenek Lan ketika Yuan memperlihatkan bakat makannya di depan mata mereka untuk pertama kalinya. Hahaha, kalau begini terus kau bahkan akan menghabiskan porsi kami. Baiklah, makanlah sepuasmu. Kau akan membutuhkan semua kekuatanmu saat melawan iblis, kata kakek Lan kepadanya. Beberapa saat kemudian setelah pesta usai, Lan Yingying menoleh ke arah Yuan dan bertanya kepadanya. Garis keturunanmu telah bangkit. Apakah kau tahu jenis garis keturunan apa yang kau miliki? Yuan mengangguk dan berkata, sesuatu yang disebut garis keturunan Raja Abadi. Kakek Lan langsung memuntahkan teh yang ada di mulutnya setelah mendengar perkataan Yuan. Abadi? Kau punya garis keturunan abadi? Dia menatap Yuan dengan tatapan tak percaya. Tidak mungkin garis keturunan seorang immortal bisa berkelas kerajaan. Aku yakin sekali, kata kakek Lan. Apa itu garis keturunan seorang immortal? Tanya Yuan padanya. Garis keturunan abadi adalah garis keturunan khusus yang hanya dapat diturunkan oleh dewa sejati di alam tertinggi di surga atas.
dan garis keturunan ini biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa yang bahkan dapat mengubah manusia biasa menjadi seorang jenius kultivasi puncak. Kakek Lan menjelaskan semua yang dia ketahui tentang garis keturunan abadi. Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang para immortal atau garis keturunan immortal, kecuali bahwa mereka sangat langka dan kuat. Jika kau memiliki garis keturunan immortal, maka kau pasti keturunan dari seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu. Terima kasih atas informasinya. Setelah pesta, Yuan keluar dari permainan dan menunggu Meishu selesai menyiapkan makan malam. Sementara itu, Yuan mencoba melihat apakah ada perubahan pada tubuhnya setelah mengonsumsi darah binatang suci Lan Yingying dan membangkitkan garis keturunannya. Namun dia tidak merasa ada perbedaan apapun dibandingkan sebelum kekuatan garis keturunannya bangkit. Beberapa saat kemudian, Meishu masuk ke kamarnya dengan membawa makan malam. Yuan, apakah kau merasakan gempa bumi di alam mistik hari ini? Tanya Meishu padanya. Ada gempa bumi? Aku tidak menyadarinya, kata Yuan karena dia terlalu fokus pada membangkitkan garis keturunannya sehingga tidak memperhatikan gempa bumi yang dahsyat itu. Gerbang ke alam mistik tiba-tiba mulai bergetar kemarin dan itu menimbulkan kehebohan di antara penonton. Jadi begitu. Tahukah kau bagian gilanya? Ternyata tadi siang juga terjadi gempa bumi di dunia ini. Beritanya ada di mana-mana, kata Meishu. Wah, kebetulan sekali, ngumam Yuan. Setelah makan malam, Meishu pergi tidur sementara Yuan pergi untuk berlatih kultivasi. Namun entah kenapa, dia merasa sangat lelah malam itu dan tertidur beberapa menit kemudian. Selain itu, malam itu dia bermimpi. Mimpi aneh di mana dia berdiri di depan lempengan giok raksasa yang besarnya seperti gunung kecil dan terdapat kata takdir yang terukir di lempengan giok tersebut. Pak Tua, aku akan melakukannya untuk terakhir kali. Suara asing keluar dari mulut Yuan saat dia berbicara. Atau lebih tepatnya, tubuh yang ditempati Yuan yang berbicara. Berapa lama yang kau kira akan dibutuhkan kali ini, Tuan? Suara tua bergema di belakangnya. Dan tanpa menoleh, tubuh di mana Yuan ada berbicara. Siapa yang tahu? Bisa saja 1000 tahun dari sekarang, bisa saja 100.000 tahun dari sekarang. Persetan, bahkan bisa saja 1 juta tahun. Namun saat tablet giok ini bersinar, itu berarti aku telah kembali. Bawahan ini akan menunggu kepulangan Anda berapapun lama waktu yang dibutuhkan, kata suara tua itu. Setelah hening sejenak, suara tua itu kembali. Tuan, ini mungkin di luar wewenang saya, tapi apakah Anda bermaksud memberitahu dia tentang kepergian Anda? Aku tidak. Dia hanya langsung menjawab dan melanjutkan. Aku yakin dia akan marah padaku karena merahasiakan ini darinya. Tapi aku tidak mau mengganggu kultivasinya. Dia sudah sangat dekat menjadi immortal sejati, dan gangguan apapun bisa merampus kesempatan itu darinya. Pak Tua, kalau dia membuat kegaduhan, beritahu dia saja apa yang telah aku katakan, bahwa aku akan kembali untuk kalian apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi, Pak Tua. Pada titik inilah Yuan terbangun dalam mimpinya. Mimpi aneh sekali, pikirnya dalam hati. Namun, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengalami mimpi seperti itu, dia merasa anehnya nostalgia, hampir seperti dia pernah melihat adegan yang persis sama sebelumnya. Selain itu, dia menyadari bahwa anggota tubuhnya menjadi lebih responsif di pagi hari, memungkinkan dia untuk menggerakkan jari-jarinya dengan lebih mudah. Jika dia berusaha, dia bahkan bisa mengangkat lengan dan kakinya sedikit dari tempat tidur. Yuan terpenuh dengan kegembiraan oleh perubahan ini, dan antisipasinya terhadap masa depan semakin meningkat. Beberapa saat kemudian, Meishu masuk ke kamarnya untuk melakukan rutinitas hariannya. Yuan, ayo kita mandi terlebih dahulu sebelum bermain, kata Meishu kepadanya, karena sudah cukup lama sejak terakhir kali ia memandikannya. Baik, kata Yuan. Di dalam kamar mandi, sementara Meishu menggosok tubuhnya dengan tangan yang berbusa, Yuan tiba-tiba berkata, Meishu, apakah kau tahu cara membuat bayi? Meishu hampir terpeleset di lantai yang basah setelah mendengar pertanyaan Yuan yang tiba-tiba itu. Bayi? Kenapa kau bertanya? Dia menjawab dengan suara kaku. Wajahnya langsung memerah. Ya, aku pernah dalam situasi yang mengharuskan aku untuk memiliki anak. Namun orang itu bukan manusia, jadi metodenya agak unik, dan aku penasaran tentang itu sejak saat itu. Yuan menjelaskan pengalamannya di alam mistik kepada Meishu yang sangat mengejutkannya. Apakah kau melakukannya? Membuat anak dengan orang ini maksudku. Meishu diseason mencoba untuk bertanya kepadanya. Ya, betul, jawab Yuan dengan tenang, dan dia melanjutkan. Dia adalah binatang suci, jadi butuh 1000 tahun baginya untuk melahirkan, atau setidaknya itulah yang dia katakan padaku. Meishu terdiam setelah mendengar Yuan memastikan bahwa dia memang telah menghamili entitas lain dalam permainan.